Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aliatul Rofiah. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bab 3, garis dan sudut. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja simak video berikutnya penjelasan mengenai materi bab 3. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, garis dan sudut. Nah, pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai garis. Ada garis, sinar garis, dan luas garis. Yang pertama, garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Perhatikan gambar garis AB. Nah, pada gambar garis AB, titik A, titik B, ini kurvanya lurus, tapi dia tidak berpangkal dan juga tidak berujung. Yang kedua, sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Nah, perhatikan sinar garis AB di bawah ini. Ada titik A, titik B, ditarik garis lurus, kurva lurus, dia berpangkal tapi tidak berujung. Yang kedua ada ruas garis, kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Nah, perhatikan. Pada ruas garis AB, ada titik A dan titik B, kurva lurus tapi dia berpangkal dan juga berujung. Yang kedua, kedudukan dua garis. Nah, jika kita menggambar dua buah garis, akan terjadi 3 kemungkinan kedudukan kedua garis tersebut. 3 kemungkinan tersebut adalah 2 garis akan berpotongan, kedua garis akan berimpit, atau kedua garis akan sejajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kedua garis berpotongan. Apa sih kedua garis berpotongan? Yaitu dua garis dapat dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik potong atau titik persekutuan. Perhatikan gambar A di bawah ini. Nah, seperti ini. Ada garis lurus, lalu berpotong, dan titiknya berada di titik P. Itu yang dinamakan kedua garis berpotongan. Yang kedua, kedua garis berimpit, yaitu dua garis dapat disebut berimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki tak hingga titik potong atau titik persekutuan. Nah, perhatikan gambar B. Gambar B ini yaitu ada satu bidang tapi titiknya itu tak hingga. Ada titik P, titik B, titik C, titik D, bisa juga dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kedua garis sejajar. Nah, dua garis dapat dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang tetapi tidak memiliki satupun titik potong atau titik persekutuan, dan garis tersebut jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Perhatikan gambar C di sini. Ada dua garis sejajar pada suatu bidang tetapi dia tidak memiliki titik potong. Nah, garis itu jika diperpanjang itu tidak akan pernah bertemu karena pasti dia bisa panjangnya segini atau sampai semanapun. Selanjutnya, sifat-sifat garis sejajar. Nah, garis sejajar itu memiliki sifat yang pertama, ada melalui sebuah titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis sejajar garis tersebut. Yang B, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka ia akan memotong juga garis yang kedua. C, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Dan D, jarak dua buah garis sejajar merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Selanjutnya, yaitu perbandingan segmen garis. Perhatikan gambar sampingnya. Nah, itu menunjukkan garis AE dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang, sehingga ada AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Nah, jika dari titik BC dan D dan E itu ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian hingga, maka menghasilkan garis yang sama panjang juga berupa AF sama dengan FG sama dengan GH dan juga sama dengan HI. Nah, diperoleh
sebagai berikut. AB banding BE. Kenapa bisa 1:3? AB ini jaraknya 1, maka 1. BE, jarak titik B ke titik E itu meloncati 3.1, 2, 3. Jadi 1:3. AF banding FI 1:3. Begitupun dengan AF banding FI. Meloncati 3 titik dan 1 titik. EC banding EB. EC banding EB. Maka 2:3. Nah, jadi dari uraian secara umum ini dapat disimpulkan bahwa AE banding EC sama dengan AD banding DB, atau bisa AC per EC sama dengan AD per DB. AC, EC. Begitupun dengan AE banding AC sama dengan AD banding AB, atau bisa ditulis dengan AE per AC sama dengan AD per AB. Yang terakhir ada CE banding EA sama dengan BD banding DA, atau CE per EA sama dengan BD per DA. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping ya. Dari gambar yang diketahui bahwa RQ itu sejajar dengan ST. Nah, jika panjang PQ adalah 15 cm, panjang PR adalah 12 cm, dan panjang PT adalah 10 cm, maka panjang PS berapa? Dan juga perbandingan panjang ST dengan RQ. Langsung saja dijawab. PT per PQ sama dengan PS per PR. Kita masukkan PT-nya tadi 10, PQ-nya 15. Jadi 10 per 15 sama dengan PS. Ini yang akan dicari, per PR-nya adalah 12. Jadi PS sama dengan 12 dikali 10 per 15, hasilnya adalah 8. Jadi panjang PS adalah 8 cm. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan panjang ST dan RQ. PT per PQ sama dengan ST per RQ. Tadi PT adalah 10 per 15 sama dengan ST per RQ. Jadi, ini sama-sama dibagi dengan angka 5, maka hasilnya adalah 2/3. Jadi, perbandingan ST dan RQ adalah 2:3. Nah, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.